Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari suatu hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Lalu dalam trigonometri ini kita akan mempelajari banyak kata-kata baru, yaitu yang akan kita pelajari itu sinus atau sinus yaitu sin theta, kosinus yaitu cos theta, tangen yaitu tan theta, kosekan yaitu CSC theta atau bisa disebut juga kosek theta, sekan yaitu sek theta, dan kotangen yaitu kot theta. Di sini ada contohnya, yaitu pada segitiga siku-siku, yaitu dengan sisi C siku-siku dan sisi B itu sebagai sudut tetanya. Lalu sisi AC ini, kenapa di sini ada kata depan? Sisi AC ini karena di depan dari sudut theta, maka disebut sebagai sisi depan. Lalu yang sebelah sini, yang samping ini, yaitu sisi BC. Kenapa disebut sisi samping? Karena dia bersampingan dengan sudut theta. Lalu untuk sisi AB yang miring depan siku-siku itu disebut miring karena dia di depan siku-siku dan bentuknya itu miring. Jadi untuk sisi AC itu disebut depan, sisi BC itu samping, dan sisi AB itu miring. Kenapa harus kayak gini? Hal ini karena mempermudah kita dalam menghafal, dalam mengerjakan. Jadi untuk mengerjakan segitiga siku-siku bisa menggunakan rumus ini, yaitu nanti akan dicantumkan di sini rumusnya, yaitu sin theta sama dengan D per mi. Maksud D per mi itu adalah D banding mi. D itu depan, mi itu miring, jadi D banding mi. Lalu cos theta sama dengan per mi, yaitu samping dibanding miring, dan tan theta yaitu sama dengan D per sa, yaitu depan banding samping. Jadi kita harus ingat-ingat sin demi, kosami, dan tan desa ini agar mempermudah mengerjakan. Lalu selanjutnya ada CSC theta atau cosec theta sama dengan 1 per sin theta, yaitu jadi CSC atau cosec theta ini kebalikan dari sin theta. Lalu setelah CSC ada sec theta, yaitu sama dengan 1 per cos theta. Nah, sec theta ini kebalikan dari cos theta, dan cot theta sama dengan 1 per tan theta, karena cot theta ini kebalikan dari tan theta. Jadi segitiga perbandingan ini untuk mencari nilai sudut dan panjang sisi pada segitiga dengan mencari nilai sin theta, cos theta, dan kawan-kawannya. Selanjutnya ini adalah contohnya. Contohnya itu ini segitiga siku-siku dengan sisi depannya itu 5, sisi sampingnya itu 12, dan sisi miringnya 13. Lalu dari soal segitiga siku-siku tadi bisa kita kerjakan dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ini rumus, yaitu sin theta sama dengan D per mi sama dengan depannya itu 5 dan miringnya itu 13. Jadi 5 banding 13. Lalu cos theta sama dengan sa per mi, yaitu samping banding miring, sama dengan sampingnya itu sisi sampingnya itu 12 dan miringnya itu 13, berarti 12 banding 13. Dan tan theta yaitu D per sa atau depan banding miring sama dengan 5
per 12 depannya. Sisi depannya 5 dan sisi sampingnya itu 12, maka 5 banding 12. Lalu untuk CSC theta sama dengan 1 banding sin theta. Karena CSC ini kebalikan dari sin, maka CSC theta sama dengan 1 per sin theta itu sama dengan 13 per 5 atau 13 banding 5. Lalu untuk sec theta sama dengan 1 banding cos theta, yaitu sec theta ini kan kebalikan dari cos theta, maka dari itu berarti 1 banding cos theta itu sama dengan 13 per 12, yaitu 13 banding 12. Dan yang terakhir itu cot theta sama dengan 1 banding tan theta, yaitu cot theta itu kebalikan dari tan theta, maka dari itu 1 per tan theta atau 1 banding tan theta sama dengan 12 per 5 atau 12 banding 5. Selanjutnya untuk mengerjakan soal berikutnya, kita disuruh untuk menentukan beda dari sin theta, secant theta, dan cot theta. Untuk mencari sin theta, kita bisa menggunakan D per mi, yaitu D adalah depan dan mi adalah miring. Jadi D-nya itu depan yang berarti angkanya adalah 2 yang bisa kita tulis 2, dan mi-nya itu 3 yang berarti kita bisa tulis 2 per 3. Nah, untuk secant theta itu rumusnya adalah kebalikan dari yang cos, yang berarti kita bisa tulis mi per sa, yang berarti mi adalah miring dan sa adalah samping. Mi-nya itu kan 3, tapi sa-nya belum kita ketahui. Nah, cara buat kita cari tahu mi-nya itu berapa, sa-nya itu berapa, kita pakai rumus aljabar, yaitu akar 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2, yang berarti 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 2 itu 4. Lalu hasilnya itu dikurang, jadi akar 9 dikurang akar 4 sama dengan akar 5, yang berarti sa-nya adalah 5, yang berarti kita tulis 3 per akar 5 sama dengan akar 5 per akar 5 sama dengan 3 per 5 akar 5. Selanjutnya adalah cot theta, yaitu rumusnya adalah kebalikan dari tan theta, yang berarti kita bisa tulis sa per D, yaitu sa-nya adalah akar 5 dan D-nya adalah 2. Terima kasih. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau jelasin tentang sudut-sudut istimewa trigonometri. Jadi itu ada 5, ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini gak kelihatan sih, tapi di sini nanti aku bakal cantumin di belakang, insyaallah. Nah, itu tuh ada yang pertama ada sin. Jadi sin dari 0 derajat itu 0, 30 derajat setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, dan 90 derajat itu 1. Jadi terus ada cos. Cos ini tuh kebalikan dari sin. Jadi 0 ini tuh 1, terus 30 nya tuh turun jadi setengah akar 3, terus 45 itu setengah akar 2, 60 setengah, dan 90 itu 0. Jadi cos sama sin itu tuh berkebalikan. Kalau sin itu berawal dari 0, kalau sin itu berawal dari 0, kalau cos itu berawal dari 1. Nah, terus kalau tan ini tuh pembagian dari sin sama cos. Jadi 0 bagi 1 kan 0. Setengah dibagi akar 3 itu sepertiga akar 3. Terus setengah akar 2 itu 1, setengah itu akar 3, dan 90 derajat ini tuh tidak diketahui atau tidak terdeteksi. Nah, aku ada soalnya. Oh, ini contohnya. Jadi contoh soalnya itu tentukan sin 30 kali tan 60 bagi cos akar
cos pangkat 2 60. Jadi tuh kan sinnya kan tadi kan 30, sin dari 30 derajat itu kan setengah, terus dikali akar 3. Akar 3-nya tuh ini tan 60. Terus dibagi setengah. Setengahnya tuh kan cos 60. Sama ini kan ada apa sih? Ada kuadratnya kan, kuadrat 2. Terus di sini 1/2 akar 3 dibagi 1/4. Terus hasilnya 4 kali 1/2. 4 dikali 1/2 akar 9. Kan 2-nya sama 4 bisa coret kan. Terus jadinya hasilnya 2 akar 3. Terima kasih. Jadi yang ketiga ada nilai trigonometri pada setiap kuadran 1 sampai kuadran keempat. Jadi jika suatu lingkaran ini kita bagi 4, itu bakal terdapat 4 kuadran. Dimana ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kuadran 1 ini itu dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 ini dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 itu dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, setelah kita sudah tahu setiap kuadran-kuadrannya itu, kita harus menghafal tanda-tanda di setiap kuadrannya. Yang dimana di kuadran pertama ini, setiap sin kostannya itu bernilai positif atau bertanda positif. Di kuadran 2 itu yang bertanda positif itu hanya sin, sedangkan cos dengan tannya itu bertanda negatif. Di kuadran ketiga hanya tannya yang bertanda positif, sedangkan sin dengan cosnya itu bertanda negatif. Dan di kuadran 4 itu hanya cosnya saja yang bertanda positif, sedangkan sin dengan tannya itu bertanda negatif. Setelah kita sudah menghafal tanda-tanda di setiap kuadrannya, kita bisa membuat rumus, yang dimana di setiap kuadrannya ini kita bisa menggunakan 2 rumus. Jadi kita ambil contoh di sini di kuadran 2, itu rumus yang pertama kita bisa menggunakan 90 derajat plus alfa, atau rumus yang kedua 180 derajat minus alfa. Terus kalau misalnya kita ambil contoh lagi di kuadran yang ketiga, itu rumus yang pertama itu kita bisa menggunakan 180 derajat plus alfa, atau yang kedua itu 270 derajat minus alfa. Nah, jadi setelah kita sudah menentukan rumus-rumusnya ini, sesuai dengan rumus-rumus dan tanda-tanda yang sudah kita hafalkan tadi, kita bisa jabarkan. Misalnya yang di kuadran 2 ini, sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa itu minus sin alfa, karena di tanda-tanda yang sebelumnya sudah kita hafal itu cos itu bertanda negatif atau minus. Nah, yang selanjutnya tan 90 derajat plus alfa sama dengan minus kotan alfa. Terus kalau misalnya kita pakai rumus yang kedua 180 derajat minus alfa, itu kita bisa jabarin sin 180 derajat minus alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat minus alfa sama dengan minus cos alfa. Tan 180 derajat minus alfa sama dengan minus tan alfa. Terus kalau misalnya di kuadran ketiga juga sama kayak gitu, kita jabarin misalnya sin 180 derajat plus alfa sama dengan minus sin alfa, sesuai dengan tanda yang sebelumnya. Terus yang cos itu cos 180 derajat plus alfa sama dengan minus cos alfa. Terus yang tan 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Terus kalau misalnya kita gunain rumus yang 270 derajat minus alfa, itu sinnya itu sin 270 derajat minus alfa sama dengan min cos alfa. Yang cos 270 derajat minus alfa sama dengan minus sin alfa. Yang tan 270 derajat minus alfa sama dengan kotan alfa. Terus kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal 3, tentukan nilai dari sin 120 derajat
sin 120 derajat, yang kedua cos 225 derajat, yang ketiga tan 330 derajat. Jadi jawabannya itu yang nomor 1 sin 120 derajat ini, yang dimana 120. Jadi kita jawab yang pertama ini sin 120 derajat, yang dimana 120 derajat itu berada di kuadran 2. Jadi kita bisa menggunakan rumus 90 derajat plus alfa atau 180 derajat minus alfa. Jadi saya di sini menggunakan rumus 180 derajat minus alfa. Yang dimana kita rumusnya ini 180 derajat minus berapa yang hasilnya 120 derajat. Jadi kita sudah menemukan 180 derajat minus 60 itu hasilnya 120 derajat. Jadi sin yang kita dapatkan itu sin 60 derajat, yang dimana sin 60 derajat ini itu setengah akar 3. Terus yang kedua, soal cos 225 derajat ini, 225 derajat ini berada di kuadran 3, yang dimana kita bisa menggunakan rumus 180 derajat plus alfa atau 270 derajat minus alfa. Jadi di sini saya menggunakan rumus 180 derajat plus alfa, terus 180 derajat tambah berapa yang hasilnya itu 225 derajat. Jadi kita di sini sudah ketemu 180 derajat plus 45 derajat. Jadi cos yang kita dapatkan itu cos 45 derajat, dan sesuai dengan tanda yang tadi sudah kita hafalkan, di sini menjadi minus cos 45 derajat. Minus cos 45 derajat itu sama dengan minus setengah akar 2. Terus yang terakhir ini tan 330 derajat. 330 derajat ini berada di kuadran 4. Jadi kita bisa menggunakan 270 derajat plus alfa atau 360 derajat minus alfa. Jadi di sini kita menggunakan 360 derajat minus alfa. Terus 360 derajat dikurang berapa yang hasilnya 330 derajat, dan kita di sini menemukan 360 derajat minus 30 derajat. Jadi hasilnya itu sesuai dengan tanda yang sebelumnya kita hafalkan juga. Hasilnya itu minus tan 30 derajat. Nah, minus tan 30 derajat itu sama dengan minus sepertiga akar 3. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang sudut berelasi trigonometri. Nah, jadi contoh soal yang pertama itu menentukan sin 150 derajat. Nah, sin 150 derajat ini dia berada di 180 derajat karena berada di atas 90 derajat dan kurang dari 180 derajat gitu. Jadi ini sinnya 180 derajat dikurang yang hasilnya 150 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, karena ini 30 derajatnya langsung diturunin nih ke sini 30 derajat nih tuh. Jadinya sama dengan sin 30 derajat. Nah, karena sin 30 derajat ini hasilnya setengah dari sin 150 derajat ini. Nah, ini harus tulis nih setengah karena hasil dari sin 30 derajat ini. Nah, kalau kita langsung menentukan yang setengah ini positif atau negatif nih, ini. Karena ini di kuadrat 2 berarti positif karena berada di sin kuadrat 2 gitu. Terima kasih. Jadi untuk materi sudut berelasi dalam trigonometri itu di kuadran satunya itu antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat, dan semua itu di sini positif. Dan untuk kuadran 2 itu di sini kita mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat, dan untuk yang positif itu di sini ada sin positif. Dan di kuadran 3 itu kita mulai di sini dari 180 sampai di sini itu 270 derajat. Untuk positifnya itu dia ada tan positif. Dan dari 270 derajat sampai ke sini itu 360 derajat. Untuk positifnya itu dia ada cos positif.
soalnya ini di sini kita pakai cos 245 derajat sama dengan cos. Jadi karena tadi kita mulainya itu dari 245 derajat itu dia ada di sisi antara 180 derajat sampai 270 derajat, di mana 245 itu ada di kuadran 3. Jadi kita taruh tadi karena kita mulai dari 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya itu menghasilkan 245 derajat, dan jawabannya itu ada di 45 derajat. Jadi kita masukkan sama dengan cos 180 derajat ditambah 45 derajat itu menghasilkan 245 kuadrat derajat. Nah, kita tulis kembali dari ini semua itu di bawahnya sama dengan cos 45 derajat. Karena tadi 45 derajat ini 245 derajat ini ada di kuadran 3, yang dimana positifnya itu bukan cos. Nah, jadi cos ini tuh kita turunkan jadi min. Jadi min cos 45 derajat itu sama dengan min 1/2 akar 2. Sekian, terima kasih.